Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Rizky Davito. Saya dari jurusan Teknik Informatika ingin menyampaikan tentang rangkuman materi dari rangkaian sekuensial sampai aritmatika logik atau ALU. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian ini merupakan rangkaian logika yang dimana kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian ini bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian ini yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian yang dimana setiap outputnya tidak hanya tergantung pada input waktu saja, tetapi juga pada input keadaan yang sebelumnya. Dan juga komponennya terdiri dari flip-flop, counter, register, memori. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional ini merupakan rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input saat itu. Jadi pada prinsipnya rangkaian ini yang penerapan dan penerjemahannya langsung dari aljabar Boole yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator yang digunakan pada aljabar boolean ini adalah inversi atau negasi atau not, perkalian logika atau and, penambahan logika atau or. Contoh dari rangkaian ini berupa rangkaian ini juga dimana setiap outputnya hanya merupakan fungsi input pada suatu tertentu saja, yang dimana komponennya juga terdiri dari multiplexer, demultiplexer, decoder, dan encoder. Tapi di bahasan kali ini saya hanya membahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer. Rangkaian ini merupakan multiplexer atau yang kita singkat atau disingkat juga dengan MUX, merupakan komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian outputnya atau keluarannya. Pemilihan inputnya juga dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian control atau kendali select. Rangkaian multiplexer ini juga merupakan alat yang digunakan untuk memilih data yang masuk dari beberapa sumber ke saluran data dengan representasi MUX 4:1. Berikut contoh dari rangkaian multiplexer ya. Demultiplexer. Demulti ini merupakan kebalikan dari MUX. Pada demux ini jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Signal pada input ini juga akan disalurkan ke bagian output atau channel yang mana tergantung pada kendali bagian selectnya. Datanya terdistributor. Dengan kebalikan dari multiplexer, operasi ini juga mengambil sebuah input dan menyebarkan ke beberapa output. Berikut contoh dari rangkaian demultiplexer. Register. Register ini merupakan memori yang berkurang sangat kecil dengan kecepatan akses yang sangat tinggi. Register ini digunakan juga untuk menyimpan data, instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data yang diinstruksi juga menunggu giliran lainnya yang akan diproses dan disimpan dalam main memory. Mbit register merupakan hasil dari M flip-flop yang digunakan pada mbit word, yang dimana setiap bit word ini disimpan pada flip-flop secara terpisah. Counter. Rangkaian counter merupakan
logika sekuensial yang dimana dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan menyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan ke-16 atau bilangan 16. Counter ini juga merupakan suatu mesin sekuensial yang didesain menjadi siklus dari hasil sebelumnya secara sekuensial atau K dengan keadaan S0 sampai dengan SK-1 sesuai dengan respon pulsa pada input line. Setiap input pulsa bertambah 1. Selanjutnya ada memori. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data sistem aplikasi, sistem pengendali, dan data yang sedang beroperasi atau yang sedang diolah. Semakin besar kapasitas memori ini akan meningkatkan kemampuan dari memori komputer tersebut atau bahkan juga Android tersebut. Memori ini diukur biasanya dengan kilobyte, megabyte, atau terabyte dan terabyte. Kilobyte ini merupakan dari nilai satuan yang dimana hasilnya di pembagian per 1000 dari per byte atau nilai byte dibagi dengan 1000. Lalu hasilnya ini dibulatkan supaya mudah dapat ingat. Megabyte merupakan nilai suatu satuan yang dapat dihasilkan dari hasil bagi sejuta dari satuan nilai byte atau diperoleh hasil bagi dari 1000 dari satuan nilai kilobyte. Gigabyte merupakan nilai satuan yang didapat dari hasil bagi yang dimana satuannya itu satuan byte atau diperoleh dari hasil bagi 1000 dari hasil satuan megabyte dan juga hasil dari sejuta dari hasil satuan kilobyte. RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan suatu perangkat keras yang dimana di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara serta berbagai instruksi program lainnya. Isinya ini juga dapat diakses dengan secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Datanya di dalam RAM ini dapat dihilangkan pada saat komputer dinonaktifkan atau daya listrik power supply dicabut dari perangkat. Jenis-jenisnya itu berbagai macam seperti dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM atau EDORAM. Proses penyimpanan datanya dan membuka data serta menjalankan program akan semakin cepat atau besar sesuai dengan kemampuan RAM tersebut. ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan jenis memori atau tempat penyimpanan data yang di dalam komputer yang bersifatnya permanen. Beda nih sama RAM yang sebelumnya hanya sementara. Sehingga hasilnya penyimpanan tersebut tidak dapat mudah dirubah atau juga hilang meskipun komputer tiba-tiba berhenti. Fungsi ROM ini juga seperti menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau disebut dengan software. Software ini yang biasa mengisi ROM, misalnya seperti berhubungan dengan perangkat keras seperti ROM BIOS atau Basic Input Output System. Jenis-jenis ROM ini seperti stock ROM, custom ROM, carrier stock ROM atau disebut juga dengan manufacturer. Arithmetic Logic Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit ini merupakan salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika dengan representasinya 0 dan 1 atau yes and no untuk merepresentasikan apapun itu. Bilang-bilangan ini disimpan dalam bentuk bilangan biner seperti contoh 41 dengan bilangan binernya 0010101. Operasi logika yang meliputi perbandingan dua buah elemen logika yang menggunakan operator logika yaitu berupa sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang satu sama dari.
lebih besar dari atau lebih kecil dari. Lebih besar itu sama dengan dari. Ini berikut dari ilustrasi dari ALU tersebut. Dari gambar ini menunjukkan secara umum bagaimana ALU saling berhubungan dengan sebuah prosesor atau seluruhnya. Data yang diberikan juga ke ALU dalam register dan hasil disimpan dalam register. Register ini merupakan satu lokasi penyimpanan sementara yang didalamkannya yang dihubungkan melalui sinyal oleh jalur ke ALU. ALU ini juga dapat mengatur flag atau tempat sebagai hasil dari operasi ini. Misalnya seperti flag overflow di set sama dengan 1. Jika perhitungannya lebih panjang dari register, nilai-nilainya ini juga akan disimpan dalam register unit kontrol prosesor. Kontrol unit ini memberikan sebuah sinyal atau sinyal mengontrol pengoperasian ALU dan pergerakan data ke dalam, luar, atau dari ALU. Jadi gitu. Oke, sekian saja rangkuman dari saya. Semoga rangkuman ini bisa lebih memahami kita tentang belajar sistem digital dan lebih memahami tentang rangkaian sekuensial, memori, ROM, RAM, baik itu arithmetica logical unit dan sebagainya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa. Boom.